Upin Ipin kepalanya botak, jawablah salam dengan kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepian? Mana jawab salamnya? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, tidak ada kata yang pantas dan yang indah selain lafaz alhamdulillah. Sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah dan bertitel Habibullah, putra dari Abdullah dan ibunya Aminah, yaitu baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang amat hormati, Bapak Ibu dan tak lupa teman-teman serta peserta lomba yang dimuliakan Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Terus terang saya merasa bangga hadir di sini, dan sebenarnya ada acara yang sama pada hari ini. Tetapi saya lebih pilih untuk tampil di hadapan para bapak ibu dan teman-teman semuanya. Tahu di mana? Tidak. Nah, sebenarnya di sana itu saya tidak diundang. Bapak ibu dan teman-teman dan dewan juri yang saya muliakan, insya Allah hari ini saya akan menyampaikan ceramah atau tausiah singkat yang berjudul berbakti pada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasayna
ibunda kita, ibarat menghisap darahnya selama 2 tahun. Ayah walaupun tidak melahirkan, tidak menyusui, tapi jasanya adalah mencari nafkah itu sangat luar biasa. Setiap hari banting tulang peras keringat dengan penuh semangat. Bukan hanya satu anak yang dibahagiakan, tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita. Kalau saya bilang orang tua zaman sekarang anaknya bukan 2 atau 3, tapi bisa sampai 1 lusin setel. Alhamdulillah semuanya jadi orang, tidak ada yang menjadi nyamuk. Betul apa betul? Tapi maaf, orang tua bisa membahagiakan banyak anak. Anak yang banyak tapi belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Anak sudah disukseskan, biaya pun tercukupi. Ingat, orang tua tidak pernah membuat nota dan rugi, apalagi pembukuan laba rugi. Bapak Ibu pernah tidak ngomong ke anaknya, "Nah, ini harga totalasi, ini biaya pendidikan SD sampai S1, ini tolong dilunasi ya nak." Pernah ngomong gitu Bapak Ibu? Pasti tidak pernah. Terkadang ada seorang suami yang mau ngasih uang ke ibunya, tapi takut dipelototin sama istrinya. Di sini ada yang begitu? Alhamdulillah di sini yang begitu tidak ada. Jangan takut, jangan jadi suami sutis. Apa itu sutis, mau tahu? Apa mau tahu? Suami takut istri. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan pada sabdanya, "Ridhallahi fi ridha walidaini wa suktullahi fi suktu walidaini." Ridha Allah tergantung pada ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung pada murkanya orang tua. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita membahagiakan kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Merawatnya, mencukupi kebutuhannya, mengunjunginya, dan senantiasa menghubunginya, dan senantiasa mendoakannya. Di surga itu banyak sekali pintu. Pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah. Apa itu pintu tengah, mau tahu tidak? Adalah orang tua. Orang tua adalah pintu tengah surga. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Dalam hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Ibnu Majah. Kalau kita ingin masuk surga Firdaus, marilah sama-sama kita membahagiakan kedua orang tua kita. Ada perkumpulan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya boleh nyanyi? Putih raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari ini dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, Allah sayang, orang tua pun senang. Adapun kesimpulan dari ceramah atau tausiah saya, kita harus berbakti kepada kedua orang tua, karena mereka lah yang telah melahirkan, merawat, dan mengunjungi dan menghidupi kita, dan serta mendidik kita menjadi anak yang baik dan serta berakhlak mulia dari kecil hingga besar tanpa mengharap balas budi. Undur maqalah wala tanzur maqalah. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Sekian